Tentunya tentang CPNS lah ya. Kapan sih SKD? Gimana SKD? SKD itu kan sebagai tahap awal untuk pelamar yang lolos seleksi kompetensi administrasi. Peserta untuk seleksi kompetensi dasar itu 18.280. Kalau untuk ketentuan sebelum pelaksanaan SKD nih ya. Berdoa, minta doa ke orang tua, betul. anak istri gitu. Anak-anak dan istri-istri. Jangan. Oh, jangan. Anak-anak dan istri. Kalau anak-anak dan istri berarti istrinya banyak. Pelaksanaan SKD-nya selain dilakukan di Tilok Mandiri, yaitu titik lokasi mandiri. Titik lokasi. Nah, bukan Cilok. Halo Kang Teteh, kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Kali ini ada yang berbeda. Biasanya hostnya cantik, sekarang kok berjanggot ya. Tapi nggak masalah. Untuk pertama mungkin saya mau perkenalkan diri dulu. Saya Budiana Yusuf Nurholis. Di sini sebagai host yang menggantikan host yang cantik sebelumnya. Tapi hanya sementara, nggak selamanya. Tenang aja. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Seseorang yang ditunggu-tunggu oleh Akang Teteh semua pastinya. Informasi ini sudah banyak dipertanyakan. Dan hari ini waktunya nih untuk kita mengkorek-korek, mencari informasi sedalam-dalamnya terkait hal yang istimewa ini. Apa itu CPNS? Saya di sini dengan orang yang sangat luar biasa, Bapak Ilham Nugraha SE, Kepala Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai. Tepuk tangan dong. Halo Akang Teteh. Luar bioskop. Pak Ilham, sehat Pak Ilham? Sehat, alhamdulillah. Mantap Pak Ilham. Jadi apa nih kesibukan kita sekarang? Tentunya tentang CPNS lah ya. Bisa diceritakan sedikit Pak Ilham, proses sampai mana nih kita nih tentang CPNS nih? Kalau untuk proses yang sedang kami lakukan sampai sekarang ini lagi persiapan untuk pelaksanaan SKD. Dan tahap sebelumnya di sub bidang pengadaan dan pemberhentian itu baru melaksanakan seleksi administrasi. Jadi untuk masa seleksi CPNS di tahun 2021 itu pertama itu ada pelamar ya, biasa pelamar mendaftar. Nah, setelah pelamar mendaftar, nanti dari panitia seleksi daerah Provinsi Jawa Barat itu melakukan seleksi administrasi atas kelengkapan-kelengkapan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing pelamar. Nah, tahap untuk seleksi administrasi itu sudah selesai. Untuk seleksi administrasi itu para pelamar itu bisa menyanggah hasil verifikasi dari tim Panselda Provinsi Jawa Barat. Oh, jadi ketika ada yang tidak puas dengan hasil itu bisa ada wadahnya untuk menyanggah gitu ya? Betul. Nah, itu wadahnya tetap sama di portal pendaftaran di SSCASN itu untuk menyanggahnya. Gitu. Kemudian setelah seleksi administrasi selesai kan masa sanggah sudah kami tempuh. Sekarang kami lagi persiapan untuk seleksi kompetensi dasar. Seleksi kompetensi dasar SKD itu ya. Sebelum SKD. masuk ke SKD tentunya itu yang sangat banyak nih Pak Ilham yang nanyain kapan sih SKD, gimana SKD, itu banyak yang masuk pertanyaan itu ke Instagram kita gitu. Selain CPNS juga ada nih kemarin ada isu tentang P3K Pak. Betul. Nah itu bisa diceritakan sedikit Pak tentang P3K itu Pak. Oh baik. Kalau untuk P3K formasi yang 2021 itu untuk panitianya ya, ini perlu Akang Teteh ketahui juga nih. Untuk panitia seleksinya itu bukan kewenangan dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Untuk panitianya? Untuk panitianya. Jadi panitia untuk P3K itu diambil oleh Kemendikbud. Kemendikbud. Terus dari Kemendikbud itu dilimpahkan ke Disdik. Disdik bertugas, tusinya Disdik lah gitu. Itu sebagai penyedia sarana prasarana gitu Disdik. Penunjukan tempat lokasi. Ujiannya itu ada di sekolah-sekolah di wilayah Provinsi Jawa Barat. Gitu. Berarti di sini fungsi BKD sebagai apanya Pak di sana? Kalau fungsi BKD lebih ke fungsi monitoring dan pengawasan kali ya. Cuman, gini, kalau
untuk pelaksanaan seleksi P3K itu kan kebetulan sudah ada deadline, bukan deadline, jadi udah ada tanggal pelaksananya dimulai kapan yang sudah ditentukan oleh BKN juga gitu. Nah, kebetulan tanggalnya tuh bentrok dengan yang seleksi CPNS gitu. Di hari yang sama hari. Kalau di hari yang sama tidak. Jadi P3K itu lebih mendahului. Itu kalau nggak salah di tanggal 9 September diawalinya. Tuh, catat tuh tanggal 9 untuk September P3K ya, untuk P3K. Cuman waktu bisa berubah tergantung nanti ketetapan pasti dari BKN. Kami baru mengusulkan, sebetulnya kami untuk CPNS maupun P3K itu baru pengusulan tanggal pelaksanaan. Begitu. Jadi untuk pelaksanaannya BKD tidak berwenang dalam hal P3K begitu ya, hanya monitoring aja. Monitoring kalau pas pelaksanaannya ya, pas pelaksanaan untuk seleksinya ya. Jadi kami hanya monitoring dan pengawasan saja. Nah, Pak Ilham, kita masuk nih sama SKD. Boleh, siap. Banyak sekali yang nanya SKD itu apa sih SKD gitu kan? Terus siapa aja yang bisa ikut SKD itu? Coba bisa dijelaskan Pak Ilham. Begini ya. Untuk SKD itu kan sebagai tahap awal setelah seleksi administrasi itu tahap kedua, tahap awal seleksi administrasi, tahap keduanya itu seleksi kompetensi dasar. Seleksi kompetensi dasar itu untuk pelamar yang lolos SKD, seleksi kompetensi administrasi. Gitu. Jadi setelah seleksi administrasi baru dilanjutkan ke tahap SKD-nya. Itu paling. Jadi orang-orang yang lulus tahap administrasi. Anu terlulus mah teu bisanya. Teu bisa. Kamu nu ngeyel kumaha nu ngeyel? Diusir itu. Galaknya. Galak kata Pak Ilham kan. Dan ini dari tubuhnya aja Pak Ilham kan luar biasa, luar bioskop ini mah. Gempal. Gagah perkasa, bang gagah pertentang teh jangan macem-macem nanti ya Kang Teteh nih sama Pak Ilham. Oke, Kang Bud, gini. Perlu Kang Teteh ketahui juga ya. Ini barangkali ada yang mau tahu informasi terkait jumlah gitu ya. Untuk jumlah peserta untuk seleksi kompetensi dasar itu atau SKD, itu untuk CPNS itu sebanyak 18.280. 18.220 untuk peserta itu. Untuk peserta yang SKD ya. Yang lolos dari tahap administrasi. Banyak juga ya 820. Lumayan menguras energi. Nah itu. Tapi yakinlah Pak Ilham dengan tubuhnya yang kekar gitu. Kekar dan perkasa ya Pak. Gitu. Nah, untuk jumlah total pelamar ya. Untuk jumlah total pelamar itu setelah kami data itu sebanyak 21.900 lebih lah. 21.000 yang lolos 18.000. Berarti sekitar 4.000 yang gugur. Enggak. Jadi 3.000 lah, 3.700-an itu yang gugur. Yang gugur di tahap administrasi gitu. Jadi 18.000 itu lolos untuk ke SKD. Nah, itu berarti ya Kang Teteh yang lulus ke tahap SKD sangat beruntungnya karena sudah menyingkirkan sekian ribu orang. Kita harap di sini Kang Teteh bisa mempersiapkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Betul. Gitu. Nah, Pak Ilham dengan kalau P3K perlu tahu nggak? Berapa P3K? Nah, kalau untuk P3K sendiri itu ya, jumlah yang mengikuti seleksi untuk tahap pertamanya itu sebanyak 35.800-an. 35.800. Yang TMS itu cuma 1 orang. Luar bioskop deh. Wah, ya Pak Ilham, berarti dari sana kita bisa melihat bahwa bukan keseriusan, berarti kompetensi P3K itu persaingannya lebih ketat berarti betul. Di sana dari seleksi administrasi saja mereka pesertanya udah paham berarti apa yang harus persiapkan dan lain sebagainya. Betul. Ya, harus persiapkan lah juga Kang Teteh yang ikut tes P3K ini tantangannya agak berat nih, tapi saya yakin ya kita usaha dan berdoa rezeki mau ke mana kalem we. Eta eres. Dengan Pak Ilham, dengan peserta yang sebanyak itu bisa diinformasikan nggak pembagian waktunya seperti apa dan dimulai dari kapan gitu? Nah, gini ya. Kalau untuk pelaksanaan SKD sendiri itu Panselda dalam hal ini ya, Panselda Provinsi Jawa Barat, karena BKD merupakan salah satu dari Panselda juga kan. Itu kami mengusulkan tanggal pelaksanaan itu tanggal 14 September. 14 September. Nah, Kang Teteh yang nanya-nanya nih dari kemarin kapan SKD, kapan SB?
tanggal 14 September. Jangan dilupakan tanggal 14 September. Makanya tonton Ajib biar tahu. Betul. Terus gimana Pak Jadi Ilham? itu usulan dari kami. Usulan dari kami itu tanggal 14 September. Oh, itu belum pasti berarti? Belum cuman kepastian tanggalnya itu memang BKN juga atas dasar usulan dari kita. Nah, kita menunggu surat ketetapannya dari BKN. Jadi kita tinggal tunggu surat ketetapannya untuk pengusulannya tanggal 14 September itu. Nunggu legalitasnya aja gitu. Betul, nunggu legalitasnya. Nah, pembagiannya gimana tuh Pak? Nah, kalau untuk pembagian pada seleksi SKD itu dibagi dalam 3 sesi per harinya ya. Per harinya itu ada 3 sesi. 3 sesi per hari, satu sesinya terdiri dari 500 peserta. Oke. 500 peserta. Nah, gini, kalau untuk apa ya? Kalau untuk layout kali ya, layout di sana kan. Karena kan ini lagi musim pandemi nih ya. Iya. Sangat riskan katanya kalau ada kerumun-kerumun gitu. Jadi jangan khawatir juga. Kami juga sudah berupaya bersurat kepada Satgas Kota Bandung. Satgas Kota kan kita nih ada di Kota Bandung ya, Satgas Kota dan Satgas Provinsi untuk persetujuan pelaksanaan SKD ini. Oke, jadi pelaksanaan SKD nanti sudah melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sudah dijamin keamanan dan kesehatannya. Oleh Satgas ya? Oleh Satgas. Berarti kan Satgas sudah mempersiapkan segalanya. Jadi rekomendasi Satgas itu sudah ada nanti pas begitu tahap tanggal 14 itu. Dari tanggal 14 sampai tanggal 23. Ya 10 hari pelaksanaan. 10 hari pelaksanaan. 10 hari pelaksanaan itu pokoknya dari tadi ya, dari tadi yang saya sebut. Satu hari terdiri dari 3 sesi. Satu sesi terdiri dari 500 peserta. Iya. Nah, jadi satu hari 3 sesi. Kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat itu hanya 2 sesi yang dilaksanakan. Tetap kalau jumlahnya sama 500. Gini Pak Ilham, misalnya kan sehari 3 sesi nih. Ya. Saya contohnya ikut sesi pertama. Iya. Gitu. Tapi karena di jalan macet Pak Ilham ya, saya jauh-jauh tapi jalan macet nih. Bisa nggak ikut ke sesi kedua? Oh, nggak bisa. Dikatakan gugur berarti? Katakan gugur dengan sendirinya. Akang teh harus mengantisipasi itu tuh. Berarti kesempatan Akang teh hanya 1 kali di sana. Betul. Tidak bisa pindah ke sesi yang lain. Jadi gini, kalau Akang teteh nih, gini ya. Kalau untuk ketentuan sebelum pelaksanaan SKD nih ya. Jadi benar-benar kita harus mempersiapkan. Di samping tadi kata host apa? Berdoa dan ikhtiar kan. Minta doa ke orang tua, betul. anak istri gitu kan. Betul, nah itu. Betul, di samping yang lain-lainnya gitu yang harus dipersiapkan. Anak-anak dan istri-istri. Jangan. Anak-anak dan istri. Kalau anak-anak dan istri berarti istrinya banyak. Gitu. Pokoknya gini nih ya. Untuk Akang Teteh yang ikut SKD nanti nih ya. Pertama nih yang harus diperhatikan sebelum pelaksanaan SKD itu, mempersiapkan diri itu jelas gitu kan. Sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin untuk persiapan sebelum SKD. Terus yang kedua itu apa ya? Jadi kan untuk setiap sesi pertama itu jam pelaksanaan itu jam 8 ya. Jadi 90 menit sebelum pelaksanaan itu harus sudah ada di tempat. 90 menit. Oke, berarti itu kalau jam bagus. 8 jam setengah 7 sudah itu ada paling di awal ya, paling awal. Itu untuk waktu amannya, karena kan di sana nggak tahu kan nanti gimana. Meskipun kita sudah atur serapi mungkin, sedemikian mungkin dengan prokes ketat gitu ya. Tapi mungkin ya ada juga hal-hal yang kita nggak tahu nanti nih. Hal non teknis yang bisa terjadi. Non teknis. Jadi diupayakan untuk setiap peserta yang mengikuti SKD itu 90 menit sebelum jadwal pelaksanaan itu harus sudah standby di tempat. Gitu. Dan panitia sudah menyediakan tempat tentunya ya. Tentunya. Waktu itu sudah. Tentunya. Berarti kalau setengah 7 peserta diharapkan datang, panitia mah 3 jam 5 nongkrong dinya kan. Paling lama gitu. Integritas satu paling lama. Ini kepelam kan. Siap. Pemprov Jabar ini sangat primadona gitunya. Lamun istri teh mah geulis Pak Ilham gitu. Dipika bogok ku sasa. Iya. Dan tentunya pesertanya itu tidak hanya dari orang Jawa Barat. Betul. Gitu kan? Betul. Ada mungkin di luar pulau, di luar kota, di luar negeri dimungkinkan juga kan yang di luar negeri. Nah, untuk mengantisipasi itu barangkali ada tempat lain nggak selain jauh saya mah di Kalimantan ongkosna ge. Nah, ya. Betul. Nah, gini. Cuma solusi apa Ilham coba. Kia Akang Teteh host sekalian nih ya. Jadi gini, kalau untuk formasi yang ada di Pemprov Jabar itu pelaksanaan SKD-nya
selain dilakukan di Tilok Mandiri, yaitu kan Tilok Mandiri kita nih di gedung Tilok apa? titik lokasi Oh, mandiri, Tilok. titik lokasi. Nah, bukan Cilok. Makanan Jadi cilok gini, makan itu. untuk Tilok yang mandiri, yang Panselda Jabar itu tunjuk, itu ada di Spot Center Jabar Arcamanik ya. Itu untuk peserta yang memilih tiloknya mandiri yang ada di Spot Jabar. Tapi kalau untuk peserta atau pelamar yang memilih titik lokasi tesnya itu berada di luar area yang kami sediakan, yaitu untuk Jabar ya, yang di Spot Center itu ada di beberapa BKN Kanreg dan UPTD BKN Kanreg. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Oh, nah, gini, kebetulan untuk pelaksanaan SKD yang ada di Tilok luar selain yang Tilok Mandiri yang ada di BKN tadi, itu sudah dilaksanakan tanggal 2 September hari ini. Kapan? 2 September kapan? Kemarin. Nah, itu. Iya. Itu udah dimulai. Iya, berarti mendahului yang di luar. Mendahului yang di luar. Yang di luar Tilok Mandiri itu udah mendahului. Kebetulan untuk peserta yang mengikuti SKD di tanggal 2 September kemarin itu, yang pelamar Pemprov Jawa Barat itu ada 6 orang. Oh, cuma sedikit berarti ya? Cuma sedikit. Di luar Tilok yang ditentukan itu. Yang tanggal 2-nya. Yang tanggal 2-nya. Belum tanggal-tanggal sampai sebelum tanggal 14 itu kan masih panjang. Oh iya. Gitu. Begitu, Kos. Nah, ini Pak Ilham. Siap. Mungkin ini juga perlu diinformasikan kepada Kang Teteh semua nih. Iya. Barang-barang apa saja atau benda-benda apa saja yang perlu dibawa dan tidak boleh dibawa di saat pelaksanaan SKD. Gini ya. Terkait ketentuan barang-barang apa saja yang harus dibawa. Jadi gini, kalau untuk peserta diwajibkan ya, yang harus dipatuhi, makanya gini. Jadi dengan pengalaman waktu kemarin pendaftaran, itu banyak peserta yang benar-benar tidak memahami isi dari pengumuman, gitu kan. Misalnya gini, ada klausul di pengumuman yang Panselda Jawa Barat itu untuk surat lamaran ditulis tangan. Masih ada peserta yang bukan ditulis, diketik. Oh. Jadi bukan apa-apa, sebenarnya sama saja sih ya. Iya. Mau tulis tangan ataupun berdik itu sama saja. Cuman ya bukan apa ya. Jadi tingkat kepatuhan. Tingkat kepatuhan itu gitu. Betul. Ya. Tingkat kepatuhannya harus diperhatikan. Jadi setiap pengumuman, setiap hal-hal yang harus diperhatikan oleh pelamar itu pahami betul-betul gitu. Jangan sampai yang diumumkan ketentuan seperti ini peserta gimana gitu. Jadi entong melenceng gitu. Tong mau karep sorangan. Bener. Tong mau karep sorangan. Jadi rugi pampangna lain digedig deui Kang. Rugi. Kan kita lolos. Oke. Bener teh eta gitu. Iya. Jadi gitu. Harus dipahami. Harus dipahami betul-betul. Nah, nyambung lagi untuk kewajiban peserta sebelum pelaksanaan SKD yang tadi sebutkan tahap pertama itu sudah ya. Barang-barang apa saja nih? Untuk barang-barang hanya alat tulis berupa pensil kayu saja yang harus dibawa. Itu barangnya ya, barang alat tulis. Selain itu ada juga ada 5 kalau nggak salah. 5. 1, deklarasi sehat itu harus diisi di web SSC ASN oleh masing-masing peserta. Nah, itu deklarasi sehat. Iya, deklarasi sehat. Deklarasi sehat itu berarti bukan keterangan sehat. Bukan. Jadi ada khusus formnya. Nanti setiap pelamar juga membuka SSC ASN bisa mengisi deklarasi sehat di situlah. Nanti secara detailnya ada di situ. Yang kedua, itu peserta wajib membawa hasil tes swab PCR maksimal 2 kali 24 jam untuk 2 PCR. 2 kali 24. Jadi kalau misalnya hasil PCR negatif tapi ya. Hasil PCR negatif 2 kali 24 jam. Hasil antigen negatif 1 kali 24 jam. Itu harus dibawa. Nah, yang ketiga nih yang paling banyak pertanyaan ini nih. Benar, kami juga sebagai Panselda banyak pertanyaan terkait vaksin. Jadi setiap pelamar itu diwajibkan harus bukan harus, jadi telah melakukan vaksin pertama. Wajib. Kalau belum vaksin berarti nggak bisa ikut. Gugur. Langsung gugur. Iya. Nah, itu Kang Teteh. Berarti yang belum vaksin untuk peserta SKD dari sekarang nih nyari sentra-sentra vaksin gratis kan, vaksin ya, diwajibkan untuk vaksin. Ikut vaksin dari sekarang, jangan ditunda-tunda lagi. Ya. Bener. Ya itu vaksin. Cuman ada beberapa ada beberapa orang mungkin ya, ada beberapa tipe orang yang tidak bisa melakukan vaksin. Si Kang Budi udah tahu kan? Ibu hamil itu tidak bisa vaksin.
Yang kedua komorbid. Komorbid. Itu nggak bisa. Dan yang ketiga penyintas. Oh, yang udah kena. Betul. Gitu ya. Itu kan nggak. Tapi bukan hanya sekedar saya penyintas, saya hamil, saya komorbid, bukan hanya sekedar secara lisan. Harus dibuktikan oleh surat keterangan dokter bahwa tidak bisa melakukan vaksin. Dokternya dari mana? Yaitu dokter dari pemerintah, bisa dari puskesmas atau rumah sakit, misalnya gitu. Untuk pakaian, Kang, pakaiannya gimana nih Pak Ilham? Bisi saya udah penggemar MU, pakai baju MU kan itu kayak kalem gitu kan. Pakai baju Persib saya mah gitu kan. Ngomong MU-nya Ronaldo balik deui. Eta, kudu juara pokoknya. Benar, kudu juara. Nah, bajunya gimana kan? Nah, gini, kalau untuk pakaian yang dipakai oleh peserta ya, pria dan wanita. Kalau untuk pria jelas untuk pakaiannya kemeja putih polos. Ya, tidak bercorak, ya putih polos. Dan celana panjang katun hitam warna hitam. Maupun perempuan sama, perempuan juga kemeja putih berkerah polos, rok katun, mau panjang mau pendek roknya terserah, warna hitam juga. Sepatu, Kang, pantofel. Harus pantofel, bukan berwarna hitam tapi harus pantofel. Artinya sepatu kulit begitu kan? Iya, sepatu kulit yang berhak gitu. Yang berhak, betul. Kang, itu yang boleh dibawa kan? Yang tidak boleh dibawanya di luar itu berarti. Di luar itu. Nah, misalnya senjata tajam kan nggak boleh ya. Kumaha lamun di ditu keur lieur jong senjata tajam itu jelas. Sajam nggak boleh. Terus kalkulator nggak boleh. Jam tangan. Jam tangan nggak boleh. Nggak boleh. Jadi jam tangan, cincin nggak boleh juga. Handphone juga nggak boleh. Jadi itu nanti kami sediakan tempat penitipan. Aman. Itu udah kami atur lah serapi mungkin nanti di lapangan. Pokoknya untuk barang-barang yang dibawa peserta yang tidak diperbolehkan dibawa ke lokasi tes, itu nanti kami menyediakan tempat penitipan. Gitu. Hari jimat, jimat Kang, jimat yang naon tah? Meh lolos itu maksudnya. Jangan Kang Teteh ya. Gak ada bermanfaat hal kayak gitu, gak bakal nolong. Yang nolong mah doa ibu dan bapak, munjung ka indung, muja ka bapak, lain munjung ka gunung, muja ka sagara, lain gitu. Bukan kayak gitu ya. Doa, yang penting doa dan ikhtiar. Betul Pak Ilham ya? Betul. Soalnya berapa kira-kira Pak Ilham? Ada bocoran nggak sedikit? Bocoran dan waktu pengerjaannya gitu. Jumlah soal dan waktu pengerjaannya. Kalau jumlah soal sendiri kan gini, kalau untuk SKD itu ada beberapa tipe soal. Satu TWK, tes wawasan kebangsaan. Itu TWK itu 30 soal. 30 soal. 30 soal. Tes TIU intelijensia umum. Tes intelijensia umum. Itu 35 soal. Dan TKP itu karakteristik pribadi ya. Jadi itu jumlah soalnya 45. Totalnya berarti itu 110 soal. Ya sekitar lah segitu ya kan tadi udah disebutin. Hitung aja sama Kang kita sendiri itu. Kalau waktu pelaksanaan, waktunya berapa? Tadi kan jumlah soal sudah dihitung ya, ada 110 soal. Nah, sedangkan kalau waktu pelaksanaan itu setiap sesi itu terdiri dari 2 sih, ada 2 ya. Kalau misalnya penyandang disabilitas itu 130 menit. Kalau yang normal? Bukan 130 menit. Jadi waktu sama 100 menit. Kalau untuk formasi yang disabilitas itu ya benar, 130 menit sama 100 menit. Benar. Yang 100 menit untuk yang normal. Yang normal, yang disabilitas 130 menit. Nah, dan tempat itu dipisahkan kan, disabilitas sama itu atau sama? Kalau disabilitas sama aja, tempatnya sama. Cuman kami menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Khusus. Ya? Jadi misalnya kalau ada tunarungu, kami disediakan apalah gitu ya. Terus pokoknya mah setiap penyandang disabilitas kami sediakan fasilitas sarana prasarana gitu. Untuk nilainya Pak Ilham? Penilaiannya ada nilai minimal ambang apa passing? Batas. Ya, ambang batas. Kalau nilai ambang batas itu setiap tes ya, TWK, TIU, TKP itu nilai maksimalnya itu 65. 65. Itu untuk TWK ya. Nah, TWK itu nilai paling tinggi itu 65. Kalau benar semua itu gitu ya. Terus TIU itu 80 dan kalau untuk TKP 166. Jadi nilai secara keseluruhan itu totalnya itu 311. Itu nilainya. Nilai ambang batas. Nilai maksimal. Nilai maksimal. Kalau ambang batasnya ada nggak nilai minimalnya gitu? Kalau itu. Apa passing grade sistemnya? Passing grade sistemnya itu. Passing grade sistemnya. Jadi nggak ada nilai ambang batas. Jadi Akang Teteh
ini mah strateginya gimana caranya untuk mencapai nilai maksimal, bukan nilai ambang batas gitu ya. Jadi nilai maksimal. Balap bebas gitunya, berpacu bebas gitu, soknya pak kuat-kuat, jadi mah jadi fair gitulah ya di sini gitu. Nah gitu untuk nilai ya. Untuk nilai. Kemudian misalnya ada yang nanya juga Akang Teteh nih ya, Kang. Setelah SKD apa sih? Nah, itu benar. Gitu kan? Benar ya? Iya. Itu SKB. SKB itu apa? Seleksi kompetensi bidang. Itu SKD setelah selesai SKD ke SKB langsung. Siapa sih yang masuk ke SKB itu? Nah, itu peserta yang lolos SKD. Itu perbandingannya 3 kali formasi. 3 kali formasi. Kalau formasinya 2 berarti yang lolosnya 6. Betul. Untuk bisa mengikuti SKB ya. Berarti 6. Berarti 6 tertinggi. Betul. Nah, diambilnya 6 tertinggi. Passing grade-nya 6 tertinggi gitu. Kalau yang bidangnya keguruan, jadi tesnya tes guru gitu ya. Iya. Bidang perikanan tes ikan gitu ya. Betul gitu. Bidang perempuan tesnya? Hah? Apa sih? Kang Budi biasanya ya. Pak Ilham, siap. Sebagai juru kunci dari ke-CPNS-an ini, kira-kira ada nggak tips? Nah, kisi-kisinya lah gitu. Apa yang harus saya persiapkan untuk ikut tes ini? Gitu. Jadi gini, kalau untuk bukan kisi-kisi ya, lebih ke tips ya, untuk apa? Bagi peserta ya. Jadi yang tadi ya, salah satu yang perlu diperhatikan itu berdoa, minta doa kepada orang tua atau anak istri. Itu yang pertama. Yang kedua, persiapkan diri sebaik mungkin dan semaksimal mungkin sebelum pelaksanaan. Jadi jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa lah intinya gitu. Begitupun pas di tempat nanti pelaksanaan. Harap perhatikan alat tulis yang harus dibawa ke tempat tes itu apa. Makanya pahami nanti pengumuman resmi, karena semua pengumuman terkait formasi, terkait seleksi itu kami cantumkan di laman resmi BKD Prop Jabar ataupun di media sosial BKD Jabar gitu ya. Nah, itu resminya. Kalau ada pihak-pihak tertentu yang bisa menjanjikan lah gitu ya. Untuk ini ya kadia kurang dibantuan asup CPNS ya. Ulah, bohong, jelas nipu. Gitu. Nah, itu poin pentingnya itu Akang Teteh. Tes CPNS ini murni atas kemampuan Akang Teteh sendiri. Betul. Berarti tips yang pertama dari Pak Ilham, pahami aturan sebaik mungkin. Betul. Yang kedua, percaya diri atas kemampuan diri sendiri. Jangan percaya orang-orang yang menjanjikan akan kelulusan gitu, dari betul. Tes Akang Teteh. Betul. Ya, jadi percaya diri aja, yakin, tenang, udah maksimal ikhtiar. Rezeki mau kemana? Insya Allah. Gitu kan? Pak Ilham. Siap. Gak kerasa kita udah bincang-bincang ini, ketawa di sini. Kang Budi. Informasi juga sudah diberikan kepada Akang Teteh, gitu kan. Pada intinya Akang Teteh, kembali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ilham sudah membagikan informasinya. Persiapkan diri semaksimal mungkin. Di episode selanjutnya kita akan ketemu lagi. Kang, bentar. Boleh nggak? Apa? Untuk penekanan sekali lagi ke Akang Teteh yang ikut nanti SKD. Silakan. Boleh ya? Pokoknya Akang Teteh nih ya yang ikut nanti SKD. Jadi pokoknya saya ulangi lagi nih karena saya mau penekanan terkait sebelum dan setelah pelaksanaan SKD. Jadi gini, kalau sebelum pelaksanaan SKD itu perhatikan pengumuman resmi yang kami upload ya, yang kami share di web resmi BKD Jabar. Itu satu. Setiap pengumuman atau perubahan terkait waktu apapun lah, pokoknya itu informasi terkait CPNS yang formasi 2021 kami umumkan di web resmi BKD Jabar atau media sosial BKD. Yang kedua itu pokoknya setiap peserta datang ke tempat lokasi itu jauh sebelum waktu pelaksanaan. Yang tadi saya sebutkan 90 menit atau misalnya 60 menit lah ya. Maksimal tuh 60 menit sebelum gitu ya. Antisipasi nanti di lapangan seperti apa. Itu diharuskan seperti itu. Membawa hal-hal yang diharuskan dibawa ya tadi saya sebut. Itu nanti memang dicantumkan di pengumuman. Cuman saya penekanan saja ini ya. Itu sangat-sangat diperhatikan. Tidak boleh membawa alat-alat atau barang-barang yang dilarang. Nanti yang tertera di pengumuman. Gitu. Ya. Pahami betul. Berarti intinya pahami betul
apa yang diinformasikan dan sumber informasinya harus jelas dan legit dari BKD gitu. Betul. Dan info juga untuk Kang Teteh, nanti nilai akan diinfokan di YouTube BKD juga. Tonton. Ini pengumuman setiap seleksi ya. Seleksi. Itu real time loh. Real time di BKN kan, selain ya kan Di tempat itu. BKN, nanti di tempat juga Di ada. tempat itu di ada. tempat juga ada. Di Sport Center. Sport Center, dan akan ditayangkan juga di YouTube BKD. Begitu Kang Teteh, informasi yang dapat Pak Ilham sampaikan di sini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jangan lupa subscribe, like, and follow sosmed dari BKD. Ketemu lagi dengan Ajib Podcast di episode selanjutnya. Ajib.